Dia terfokus dan membaca catatan di depan Biogen ayahnya Yen. Dia membuka lembaran demi lembaran dokumen yang diberikan oleh Jimin. Saat ini dia sedang berada di Shinwa. Jimin memutuskan kembali ke Korea kemarin dan pamit kepada Yen. Dia perlu kembali untuk mencari tahu sesuatu. Mimik wajah Jimin juga berubah menjadi serius saat dia membaca semua itu. Dia merasa terkejut saat membaca bawahan Biogen, salah satu karyawan perusahaan Morning Group yang telah bangkrut tersebut. Bahkan namanya masuk dalam list karyawan yang dikeluarkan secara paksa. Shinwa di saat sudah diambang kehancuran, maka Morning Group diambil alih oleh bagian dari Shinwa. Taeyong memerintahkan mengeluarkan semua karyawan secara paksa. Pada saat itu mereka semua membutuhkan pekerjaan. Taeyong hanya memberikan mereka pesangon yang besar sebagai bakal. Taeyong mengusap wajahnya dengan kasar. Dia semakin diedika mulai rasa bersalah. Taeyong melihat daftar korban kecelakaan tersebut. Ada benar ya Yen, salah satu di antara 5 orang korban. Taeyong tak bisa membayangkan bagaimana dia membuat hidup Yen sulit saat dulu. Bukan hanya Yen, bahkan puluhan orang lainnya. Di saat kita mengetahui makna hidup yang sesungguhnya, di saat itu pula kita menyadari bahwa kedudukan dan harta tidaklah menjadi tolak ukur dalam kebahagiaan hidup seseorang. Jim, apa yang harus kulakukan sekarang? Aku merasa sangat menyesal. Baru kali ini Jimin melihat Taeyong sangat bersalah dengan perbuatannya. Pria itu seolah menjadi lemah dan Jimin tak tega karena hal itu. Dia menyentuh bahu Taeyong dengan perlahan. Taeyong menjamkan matanya mendengarkan penuturan Jimin. Hal itu memang benar. Waktu tidak akan bisa diputar kembali dan semuanya sudah terlanjur terjadi. Yen berdiri di pinggir balkon. Dia menatap ke arah penthouse Taeyong yang kosong dan gelap. Tentu saja karena pria itu tidak ada di sana. Taeyong kembali ke Korea dan Yen hanya bisa berharap pria itu kembali. Namun sudah 2 hari Taeyong belum kembali. Hal itu membuat Yen hampa. Sayang, kenapa di luar aja masuk udaranya sangat dingin. Sebentar lagi Jin, aku hanya mau lihat lampu di rumah itu menyala. Jin mengerit aneh. Dia menatap unit penselsnya gelap seperti tidak ada. Mungkin punya tidak ada kebangunannya. Yang tersenyum. Taeyong tinggal di sana. Jin, sepertinya dia belum pulang. Sontak raut wajah Jin berubah menjadi terkejut sekaligus kesal. Kau, Jin mengepal tangannya dengan kuat. Yang tersenyum tipis. Kau kemana saja? Jin baru pulang sekarang. Seketika pertanyaan Ian membuat Jin terdiam dengan wajah datar. Aku ada pekerjaan di luar kota. Aku katakan padamu. Yang tersenyum. Oke, aku percaya padamu. Tapi aku memiliki sebuah permintaan penting yang harus kau dengar, Jin. Tatapan Jin berubah jadi serius. Saat ini mereka saling bertatapan. Apa jadi kau ingin kita putus? Ada apa denganmu, Yen? Aku tahu semuanya dan aku tahu bahwa kau juga tidak mencintaiku. Dan aku juga sedang mempertanyakan pada diriku sendiri apakah aku sebenarnya mencintaimu. Jujur, sikapmu membuatku tidak tahan, Jin. Aku mengira awalnya kau adalah yang terbaik dan hubungan kita baik-baik saja. Namun saat ini aku telah paham bahwa kau tidak benar-benar tulus. Jin terdiam saat mendengar semua penuturan Yen. Dia menatap
Ia dengan serius, Jin tahu dia salah karena selingkuh. Jin tersenyum kecil, kau benar, namun apakah kau tahu bagaimana menjalani hubungan dengan orang yang masih menyimpan orang lain di hatinya? Aku tahu kau masih mencintai Taeyong, bahkan belum bisa menghilangkannya dari bayanganmu. Aku tahu kau selalu menyebut nama Taeyong di dalam tidurmu dan aku sering memimpikannya. Aku juga tahu hatimu masih untuk Taeyong dan kau tahu apa yang kurasakan. Rasanya adalah kecewa dan saat cintaku untukmu muncul dan aku merasa itu semua sia-sia. Yang terpaku ternyata selama ini Jin jauh lebih peka daripada Jungkook, bahkan mengetahui isi hatinya. Aku bisa merasakan semuanya saat kau memaksakan diri untuk belajar mencintaiku dan aku bukan Taeyong. Aku tak terbiasa berjuang untuk wanita, namun aku tetap tidak bisa melepaskan wanita itu. Hal itu sudah menjadi tabiatku. Ya, aku tidak suka diatur dan tidak mau diatur. Aku punya kehidupan sendiri dan akan berjalan sesuai yang aku inginkan, bahkan hidup di bawah perintahmu. Jangan mempalkan tangannya. Jika aku mengakhiri hubungan kita, siap-siap keadaanmu akan berakhir juga. Yang terkejut dan memicingkan matanya ke arah Jen. Jadi saat ini kau mengancamku. Aku tahu aku masuk dunia modeling karena dirimu, tapi jika aku tidak ikhlas sejak awal, sebaiknya jangan seperti ini. Bajingan, aku lebih baik berhenti. Teriak Yen. Jin mulai menarik tangan Yen dengan kuat. Aku tidak mau berhenti walaupun selingkuhanku itu seorang penurut, tapi kau tetap nomor satu. Kenapa kau tidak bisa mencintaiku? Setelah semua hal yang kulakukan untukmu, seperti inikah balasanmu? Ian mulai merasa ketakutan dan menjelaskan tangannya dari genggaman Jin. Lepaskan aku, namun Jin menyaringnya jahat. Dia semakin mencengkram tangan Ian dengan kuat. Jin semakin menyaringi alasan dia masih menahan Ian karena merasa kesal. Ian tidak membalas perasaannya. Jin merasa dirinya kembali normal dan pulih saat bertemu dengan Ian. Namun saat itu dia tahu Ian masih memiliki rasa kepada Taeyong. Di saat itu pula Jin mulai kambuh dan berakhir seperti ini. Suara itu membuat keduanya menoleh. Ian menangis saat melihat Taeyong di sana. Taeyong mendekati Ian dan menarik tubuh gadis itu memeluknya dari samping. Ian yang merasa ketakutan berlindung di balik dua Taeyong. Jin merasa jangah dan tertawa sinis. Aku minta padamu lepaskan Ian, Jin. Kau tidak bisa memaksanya. Jin menyaringnya, bukan urusanmu. Aku tetap tidak akan melepaskan Ian. Dia mengepal tangannya dengan erat. Teriak Jin dengan keras. Dia terdiam kemudian menyaringai. Aku tak merusaknya. Itu salahmu yang tidak tepat pendirian, Jin. Aku tidak. Kau itu sakit. Jika pria normal mereka, maka akan tetap bersyukur mendapatkan hati wanita yang dicintainya, bukan menyakiti dengan cara berpaling dengan yang lain untuk melampiaskan. Jawab Taeyong dengan tegas. Yan menganggap tangan Taeyong yang mengepal tersebut. Dia takut keduanya akan bertengkar. Ucapan Taeyong seolah memukul Jin dengan telak, membuat pria itu terdiam dengan wajah datar. Sebaiknya kau memikirkan hal itu sebelum kau menyesal. Aku yakin banyak wanita baik yang berada di sisimu, namun kau tidak menyadarinya. Ucapan Taeyong masuk ke dalam hati Jin. Jin tahu bagaimana mencintai seseorang, namun rasa takutnya berlebihan membuat dia tak memberi ruang kepada wanita tersebut untuk sekedar mengenal dunia luar.
Semuanya baik-baik saja dan terlihat normal, namun ketika seorang pria bernama Min Yonggi datang, hal itu memicu sifat yang terpicu keluar. Wendy kuliah jurusan musik dan Yonggi adalah pelatih vokalnya. Keduanya terdengar akrab dan hal itu membuat Jin cemburu. Hingga dia mulai mengatur Wendy dan melarang gadis itu dengan keras. Awalnya Wendy keras kepala, namun lambat laun dia mulai pasrah dan hidup di bawah tekanan Jin. Wendy sempat menulis sebuah surat berisi permintaan maaf dan isi hatinya selama bersama Jin. Surat itu diselipkan di dalam gitar yang sering digunakan pria itu. Mendengarnya Wendy membuat Jin terpukul dan hatinya semakin mati rasa, dan di saat itu Jin sadar bahwa Wendy selama ini menderita karena hidup di bawah tekanannya. Jin mengapalkan tangannya erat, hatinya seolah sesak jika mengingat kejadian itu, dan saat ini hanya Ana yang kuat dan mampu hidup di bawah tekanannya. Bahkan gadis itu tak pernah mengeluh. Jin menatap ke Ryan dan Taeyong, keduanya saling mencintai. Kau tidak perlu menyadariku, aku paham, aku melepaskan Yin untukmu. Taeyong merasa sangat lega mendengar ucapan Jin. Dia tahu Jin sebenarnya orang baik, hanya saja psikisnya sering terganggu jika menyangkut soal asrama. Aku akan membayar ganti rugi soal kontrak Yan dengan agen Simo, katakan berapapun itu. Tak perlu, itu urusanku. Jin kemudian menatap ke arah Yan yang terlihat takutan sekarang, tetap untuk bersama dengan Wendy yang hidup di bawah rasa takut. Walaupun pria itu banyak melakukan hal buruk, namun Yan tetap ingat jasa Jin. Pria itu ada di kala Yan berada di titik terendah. Mungkin tanpa Jin Yan tidak akan bisa bangkit dan bisa tersenyum kembali kepada semua orang. Jin sebenarnya baik. Pria itu penuh semangat dan Yan tidak menyangka bahwa Jin ternyata memiliki sisi kelam yang tidak teraba dan tidak terduga. Namun Yan yakin Jin juga akan menemukan yang terbaik yang bisa menuntunnya. Namun pilihan yang jatuh pada pria nomor 2, yaitu Taeyong. Perjuangan yang keras, cintanya begitu jauh